Oke, kawan-kawan semua, balik lagi di Kanuragan. Hari ini saya ditemenin sama orang yang mengerikan di Surabaya ya. Kita sambut saja Coach Abed. Halo Coach Abed. Halo, halo, halo Bi. Apa kabar? Api-api. Ya terlepas dari semua kegilaan Omicron ini ya kan. Dan ya puji Tuhan masih sehat lah. Jadi everything is good Bi. Belum ketularan? Oh, belum masih nol nih saya. Saya masih apa ya bilangnya ya. Aduh, kalau kehilangan Virgin, keperjakaan wes. masih perjaka ya. Masih Virgin. perjaka nih, belum. Masih aman. Istriku udah, aku tinggal nunggu swab ini. Udah juga. Ah, Tapi ah. yang kali ini banyak sih. Iya, Banyak banget. betul. Klienku banyak banget. Iya, circle-nya makin dekat, memang makin parah. But anyway, teman-teman, ini kontennya adalah Kanuragan. Jadi singkatannya adalah kawan urusan kebugaran. Itu bikin-bikinan aja. Tapi kalau yang nggak tahu Kanuragan tuh ilmu yang sakti banget gitu. Jadi saya ngundang orang-orang sakti, teman-teman saya yang urusannya cuma sama kebugaran. Nah, Coach Abed, nah aku pengen tahu nih, Coach Abed nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Abednego Setiawan Santoso. Nah, Abednego tuh sebenarnya nama apa sih? Kayaknya aku sering denger gitu. Nama Alkitab. Oh, nama Alkitab. Jadi tapi kalau di Alkitab itu biasanya ditulis sama teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oh gitu. Nah, aku sering banget tuh denger Gitu. Abednego tuh. Oh jadi itu tuh kayak eh ya nama Alkitab ya, nama nama Betul, nama yang agamis ya gitu ya sebenarnya ya. betul sekali Bi. Berarti emang ke, pantas orangnya juga agamis ini. Amin. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu ya, Coach Abed ini dulu ini adalah seorang gamer dan bukan gamer yang gamer abal-abal, dia ini kompetitif ya. Kalau sekarang tuh e-sport istilahnya. Nah, Coach Nah, Abed itu betul, dulu angkatan-angkatan awal yang e-sport, tapi betul, nggak pakai gadget. Ya, gadgetnya bukan handphone, tapi pakai PC ya waktu itu ya. betul. Nggak ada masih waktu itu dulu gadget nggak ada Bi. Handphone terutama jarang banget. Hampir Nah, nggak ada sih, nggak ada, nggak ada. nggak ada ya, belum belum zaman smartphone ya waktu itu ya. Belum. Gamenya apa waktu itu? Counter Strike, Counter CS. Strike. Nah, Nah, ini ini pasti kasarannya game semua umat nih. Hampir kalau dulu main FPS pasti mainnya CS. betul. Aku juga dulu zaman aku SMP itu aku sering banget main itu sama teman-temanku. Nah, Aku senengnya Counter Strike. Aku nggak ingat Counter Strike apa. Yang itu loh, yang pakai crossbow, hah? yang bisa pakai crossbow. Bukan bukan Counter Strike Bi, salah lu. Counter Counter Strike Strike nggak ada crossbow. Bukan, nggak ada pasti. nggak ada ya. Oh, aku Nggak ada. teman-teman nyebutnya. Oh Gila. ini teman-teman nyebutnya CS Monster. Aku nggak tahu. Aku tahu kalau yang Oh, mungkin skinnya bombing mungkin. gitu-gitu. Skinnya atau versinya kan ada beberapa alternatif version. Ah, ah. Yang bukan official. Aku dulu Ini senangnya yang yang bingung pakai gimana crossbow. caranya pakai crossbow ya. Pokoknya kalau main sama teman-teman gitu, ngelan gitu, terus Yes. habis Betul. itu Kalau dulu zamannya LAN sih memang pasti. ya pakai LAN ya. Nggak tahu nih yang nonton umurnya berapa nih. Kayaknya sih seumuran lah. Seumuran kayaknya. Nah, Coach Abed ini lahir dan besar di Surabaya atau enggak? Yes, di Surabaya. Tanggal berapa? 29 Juni 87. 29 Juni 87. Kita cuma beda 6 tahun. Ya, saya 93. Nggak jauh, umur-umurnya nggak jauh. Ya, masih ada di generasi yang merasakan kehebatan 90s. Nah, em, Coach Abed ini dulu kan gamer nih, terus geser ke fitness istilahnya ya. Nah, Ya, sebelumnya itu kan ada di fase kuliah dulu nih. Nah, dulu kuliahnya apa? kuliahku malah nggak ada hubungannya sama sekali sama fitness. Kuliahku Hmm, malah dulu di ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Cuman, cuman menurutku carry overnya banyak banget ya. Karena Hmm, maksudku kan kalau kita mau coaching, terutama kita komunikasi sama orang, nggak mungkin lepas dari komunikasi itu sendiri kan betul, kayak gitu. betul, betul. Itu Jadi penting banget. sebenarnya kalau dibilang kepake banget kayak gitu. Mm-mm, Cuman mm-mm, dulu nggak ada hubungannya sama fitness untuk S1-nya. mm-mm. Nah, itu ya. Jadi eh, kita perlu tahu supaya tidak ada kebohongan. Waduh, kalau ngomongin ini ribet nih, bisa panjang. Oke.
Nah, itu. Nah, sekarang aku pengen tahu ceritanya, kenapa terus geser ke dunia fitness sampai ditekuni sekarang. Oke, kalau sebenarnya kalau ngomongin fitness, nggak, kalau yang dulu tahu saya banget, dulunya banget, nggak mungkin pasti bilang, nggak mungkin banget kalau Abed itu ke fitness. Hmm. Apalagi kalau ngomongin olahraga ya kan. Karena dulu Hmm. profesional gamer kayak Arbi bilang, karena dulu kesadarannya dugem alias duduk gembira, minimal 12 sampai 16 jam sehari. Itu Wah. setiap hari. Itu literally dari SMP 1 sih, tapi SMP 1 belum pro, Heeh. cuma seneng-seneng aja, seneng main. Terus akhirnya pro dan baru pensiun itu kurang lebih sekitar tahun 2012-an, 2013. Ah. Itu terakhir. Tapi waktu itu sudah nggak CS, tapi terakhir pensiunnya di Point Blank. Oh, oke. Nah, terus kemudian sebenarnya kalau kita mau fitness sih awalnya dari hobi lah ya. Maksudnya Hmm. kayak dulu waktu juga sempat beberapa kali pindah gym juga. Hmm. Sebenarnya cuma lebih kepengen nyenengin mama sih. Hmm. Karena dulu ngomel terus kan, kerjanya nggak pernah olahraga, makannya ngawur ya, namanya makanan anak warnet kan gitu-gitulah, pasti Iya. ngerti. Hmm. Tidurnya ngawur juga ya kan, Hmm. istilahnya ya, ya supaya nyenengin mama atau juga dibayarin, kita nggak keluar duit sama sekali ya, akhirnya juga nge-gym. Nah, Ah. nge-gym cuma kan kalau kembali ke motivasinya nggak jelas ya otomatis ya in and out juga. Jadi waktu itu juga sama salah satu partnerku, timku juga, tim CS ku Ah. juga, Kapeng namanya. Ah. Itu lucu lah, itu ada di waktu di Atlas Surabaya, kita Ah. daftar, kita belum 1 jam, kita sudah capek ngomongnya, Peng, kita nonton di tengah aja. Nonton apa? Nonton Ayai sama Cici-Cici itu senam. Terus setelah itu pulangnya makan pizza Romas, Pak. Sekarang udah nggak ada di Surabaya. Waktu itu pizza Romas masih ada. Jadi Ah. kurang lebih cara cycle-nya seperti itu. Jadi kayak kalau ngomongin fitness ya sekali lagi pada waktu nggak kepikiran sama sekali lah. Hmm. Terus kemudian dari Atlas sempat, setelah itu saya buka 2005. Hmm. 2005 buka di Surabaya, maksudnya baru kekinian banget lah, konsepnya dia kan menarik ya, maksudnya Iya. konsepnya entertainment, maksudnya alatnya beda dengan Atlas, yang termasuk Atlas ini termasuk bisa dibilang gym paling gede dan paling lama di Surabaya gitu. Jadi kayak Hmm. something new kan gitu. Nah, sebenarnya dari situ ya nyoba trial, bayar lagi kan, bayar kalau Hmm. kalau itu kan bayar setahun. Hmm. Bayar setahun, terus kemudian sebenarnya kalau dibilang apakah langsung termotivasi juga enggak, tapi ada titik balik di mana ada salah satu personal, ada oknum lah Hmm. di sana yang ngomong, maksudnya harus pakai ijazah PT, kalau enggak akan bisa jadi lu badan gitu. Karena lu gemuk kayak babi. Itu ingat-ingat banget omongan dia. Itu benar-benar Eh, kayak men-trigger sih. Maksudnya ah. kalau dia omongkan sebenarnya kita ini, aku ini pribadi sangat kompetitif ya. Jadi kayak tipe Ya. orang yang memang nggak suka kalah kayak gitu. Ah. Nah, itu yang benar-benar yang mungkin menggelitik. Itu mungkin dari sisi akal balikku, Ah. akhirnya turun dalam 6 bulan 24 kilo. Hmm. Which is ya aku nggak nyaranin itu dilakuin lagi sih, itu gila. Itu literally dari yang suka banget makan, Ah. sampai aku bisa makan sehari sekali, Pak. Dan itu Oh, makanya selalu oke. restoran tawar di depannya Galaxy Mall 2. Pastinya selalu bubur ikan sama teh manis angkat jumbo. Itu Selalu aja seperti makanannya. itu aja. Dan maksudku menariknya adalah begini, ternyata ketika kita mengingini sesuatu dan we want it so badly, kita pengen itu banget, kayak apalagi laser fokus ya, menurutku nggak ada yang mustahil kayak gitu loh. Betul, Dan betul, itu sepakat. sudah saya buktikan. Maksudnya karena beberapa kali join gym juga gatot kan gitu kan. Tapi Hmm. apa yang jadi pembeda? Sebenarnya lebih ke arah kayak lebih ke mindsetnya, lebih ke psikologinya kayak gitu kan. Iya. Ah. Apakah dibilang, kalau dibilang apakah waktu itu juga sempat lapar, sempat nahan makan, mungkin saja bisa jadi ya kan, dari Ah. aku yang suka banget makan, ngawur juga Ah. kayak gitu. Dan olahraga kalau misalnya dibilang seminggu 7 kali, kalau ada hari ke-8 dan itu bukan dari Senin, Ah. maka mungkin juga nge-gym juga kayak gitu. Jadi Iya. sampai hampir segila itu sih. Ah. Ah. Terus akhirnya dari sana pindah pindah ke gym kecil, Ah. seperti saya main lama, terus pindah ke gym kecil. Dari sana kemudian nemu mantan pacar, alias jadi istriku sekarang. Ah, ya. Ya itu dia yang nyaranin untuk gimana kalau kamu nyisin dikit-dikit dari uang jajan lah, maksudnya kayak ya kulaan suplemen kayak gitu, suplemen ya Hmm. reseller lah, reseller Hmm. kecil, ngambil-ngambil Hmm. ya, ngambil zamannya dulu masih ada Ultimate, Ah. PSN gitu, Sintasix dan segala macamnya. Ah. Sampai akhirnya megang distributor untuk salah satu suplemen Kanada, Canadian Supplement, Ah. dari reseller, dan waktu itu juga memutuskan sodok nekat untuk ngambil barang sendiri dan ngimpor dari Singapura. Ingat banget nilai nominalnya adalah 61 juta waktu itu. Ah.
Dan itu harap-harap cemas karena takut nggak datang kan. Iya, Maksudnya kan iya. ini pertanyaan doang. Maksudnya ini gila ini barang gua datang atau enggak ngerti sama Nah, sekali. Ternyata puji Tuhan datang. Dari sana ditekuni akhirnya jadi besar. Ya lebih ke arah apa ya? Ternyata juga akhirnya menjadi sebuah lifestyle, menjadi sebuah hobi. mm, Dan ada waktu lebih banyak waktu kebetulan aku waktu awal-awal kuliah semester awal itu sering ambil full SKS jadi 24 terus SKS. Jadi waktu masuk semester 6 7 8 SKS-nya tinggal dikit kan, lebih ke magang, lebih ke skripsi, lebih ke magang kerja nyata gitu-gitu. Punya banyak waktu luang ya tambahlah lebih ke arah fitness kayak gitu. Dari ah, sana suplemen jalan terus cukup besar juga waktu itu ngadain beberapa event skala nasional besar juga. Pasti kan pertanyaan mereka yang beli-beli ini kan nggak akan jauh lari dari training program gimana, ah, suplemen apa, dietnya seperti apa. ah, Otodidak waktu itu belajar, akhirnya nyonya aku ngomong, kenapa nggak ambil sekalian sertifikasi belajar roti serius? Ternyata ya dari sana ya wis bisa dibilang apa ya? Mungkin aku seneng ya. Jadi kayak sama halnya kayak ngomongin fitness ini kayak aku ngomongin CS kayak gitu. Jadi kayak mm, oh nggak dibayar nggak masalah kayak gitu loh. Maksudnya aku mm, enjoy melakukan ini. Jadi mm. ya puji Tuhan sampai hari ini juga punya privilege kayak nggak pernah merasa bekerja kayak gitu. Ya hobiku ya kerjaanku gitu. Jadi kayak Ya. capek tapi capeknya menurutku capek oke. Mau bangun jam 6 jam 7 dan segalanya mau ngomongin tentang nutrition ya oke. Ya akhirnya sampai hari ini. Kurang lebih singkat ceritanya seperti itu. Oh, oke. Itu menarik ya karena nggak lama terus terjunnya langsung ke industrinya ya. Betul. Jadi ngeliat hutan nggak cuma pohonnya gitu. Jadi kelihatan, oh kayak gini tuh skenanya tuh di Indonesia kayak gini. Tahun-tahun itu Ya. tuh, tahun-tahun itu tuh udah jadi tren banget nggak sih fitness tuh? Oh, jelas enggak. Karena dulu mamaku sempat ngelarang ini, maksudnya mau jadi apa? Dia bilang nggak fitness, dia Heeh. maunya jadi mau jadi apa? Kamu jadi guru senam kan gitu. Oh iya. Jadi guru senam. Terus kemudian Heeh, Milin juga nggak nerusin bisnis orang tua aku juga. heeh, Ya awalnya cukup apa ya? Cukup dipandang sebelah mata lah kayak gitu. heeh. Dan ternyata sekarang juga beda. Maksudnya dari dulu aku punya keyakinan bahwa ini bisa jadi besar sih. Cuman Hmm, problemnya adalah aku nggak bisa deliver sesuatu hal yang biasa kayak gitu. Intinya kan ada kayak pernah dengar kayak analogi dua sales sepatu yang dikirimkan ke satu satu pulau yang heeh, dimana yang satunya melihat loh ngapain Pak kita ke sana rugi kenapa karena di sana tidak ada orang yang pakai sepatu heeh, tapi ada satu orang lagi sales B ini bilang loh Pak kita di situ kemungkinan besar bisa oke loh kenapa karena nggak pakai orangnya nggak pakai sepatu heeh. kondisinya sama tapi masalah perspektif kan kayak gitu Iya, jadi perspektif. mulainya lebih ke arah dan aku tipe orang yang optimis ya jadi aku tipe orang yang memang suka challenge aku visioner aku melihat bahwa eh, bisa, tapi memang tidak dalam waktu dekat. Hmm, Ya kalau dibilang ya, aku yakin sebenarnya future-nya ada, dan aku melihat itu maksudnya bisa menjadi sebuah bisnis yang menurutku juga oke banget mm-mm. di comparein sama yang bisnis-bisnis kayak gitu ya bisa di compare lah kalau kita ngomong secara pendapatan mungkin ya. Heeh. Tapi kan aku nggak ngerti juga yang pasti aku enjoy gitu. Jadi itu sebuah perjalanan sih, jadi kayak nggak kita ngomong apakah memang ada, tapi yang pasti sekarang dengan adanya kayak gini, kondisi kayak gini, menurutku orang semakin aware. Betul, Menjadi betul. suatu hal yang biasa. Maksudnya kayak dulu kan paling gampang gini deh. Kita ngomong 5 tahun lalu influencer influencer fitness itu bisa dihitung jari. Betul, betul sekali. Ya sekarang everyone can be influencer dengan mulai dari micro influencer, kemudian mulai dari yang ya banyak banget kan. Maksudnya kayak kemudian produk-produk kita bisa lihat kayak frozen food yang healthy, prep meal dan segala macamnya Mm-mm, banyak banget mm-mm, alternatif produk. Berarti kan kalau dibilang ada future-nya ya kita ngomongin itu apa gitu. Berarti kan ada mm-mm, future-nya kan. mm-mm. Cuman lebih ke arah ya sebenarnya menurutku sekarang dengan adanya kita maksudnya gini kayak Zoom lah. Zoom bisa menjadi satu hal yang baru bisa dibilang 2 tahun belakangan ini sejak COVID Mm-mm, kan. mm-mm, Dulu mana ada maksudnya virtual training dan segala macamnya. mm-mm. Ini bukan menjadi suatu breakthrough bahwa ya sekarang nggak dibatasi lagi dengan 5 kilometer yang dekat dari tempatmu. Ya, Orang bisa online coaching dalam tanda kutip yang dulu zamanku waktu awal-awal fitness ya nggak ada lah online coaching semua kalau mau PT ya face to face mm, dan itu one on one. mm, Sekarang enggak, maksudnya kan banyak sekali opportunity ya. Itu yang mm. menurutku itu yang tak lihat sih. Jadi bilang apakah ada ya ada, tapi kalau dulu apakah anu ya
bisa dibilang ya. Kalau sekarang menurutku enggak, trennya sudah mulai oke banget sih. Kalau dari sisi aku lihat ya. Iya, itu aku nggak tahu karena aku terjunnya di tahun itu, tapi kayaknya tuh mulai tahun 2013-an tuh kayaknya tiba-tiba kayak, wih gila kayak trennya makin makin naik gitu si fitness ini gitu. Apalagi sekarang 2019 terakhir tuh aku kaget tuh ada anak SMA mulai ngerti soal diet gitu tuh kan aku aneh gitu zamanku kayaknya nggak ada nih yang kayak gini-gini nih gitu Ya. kok hebat banget gitu. Berarti Hmm. kan emang emang udah besar udah cukup besar ya sekarang ya gitu Yes, besar industrinya. banget menurutku. Tapi aku bisa safely say ngomong bahwa kita masih ketinggalan sama luar, which is a good thing ya. Iya. Sekali lagi kita ngomong masalah perspektif ya. Kalau aku Hmm. lihat semakin kita ketinggalan berarti kan kita bisa catching up yang bigger than this gitu loh. Iya. Ini menurutku kita bisa benar-benar dalam tanda kutip ya kita masih punya chance fight. Dan menurutku juga adanya sosial media sekarang itu memudahkan kita punya kesempatan dalam tanda kutip untuk bersaing dengan brand-brand besar. Betul. Ya, jadi yang dulu mungkin ini hanya bisa dinikmati oleh segelintir artis, maksudnya sekarang ada yang namanya influencer Instagram, yang dulunya ya Betul. artis kan kayak gitu. Sekarang Hmm. influencer itu ya kayak artisnya Instagram atau Hmm. hasilnya TikTok kayak gitu. Hmm. Maksudnya kan Hmm. dulu nggak ada, sekarang Ya, ada. Menurutku juga sekarang yang lebih oke sih, menurut opportunity-nya Happy. Gitu. betul sekali, betul sekali. Nah, Em, kalau udah ngomongin industri kayak gini, nggak mungkin kalau nggak ngomongin tentang informasi yang ada di industrinya itu atau sharing Yes. informationnya, edukasinya. Nah, dulu Ya. Coach Abed pertama kali em, merasakan edukasi itu dari mana? Dapat edukasi dari mana? Oke, jadi kembali lagi awal bilang, aku tipe orang yang sangat kompetitif. Jadi dari Hmm, sana sebenarnya pertama awalnya otodidak pasti kan. Terus kemudian hmm, zamannya sempat rame forum Kaskus waktu itu sama Alvin Ali, ah, Alvin Ali 6. Nah itu Kaskus itu jadi main ke situ. Terus kemudian juga banyak main ke forum bodybuilding.com. Kalau skala ah, dulu waktu itu namanya terkenal banget, sekarang banyak banget. Yang ah, dulunya juga terbatas. Nah jadi menurutku juga secara edukasi pribadi, aku dulu juga beli semua majalah Bi. hmm, Semua majalah luar tak beli semua. Masalah Mac, masalah development, reps, apapun itu tak beli semua. Terus kemudian aku senang belajar. hmm, Masih aku tipe orang yang sangat kompetitif. Aku pengen tahu more than other people. Lebih dari orang lain. Nah dari situ kemudian cari-cari iya apa ya kira-kira ya. Terus kemudian 2013, kalau sekarang kan dipamer-pamerin tuh Precision Nutrition Level 1. Aku udah certified dari 2013, Pak. hmm. Jadi kayak literally ya menurutku is nothing special. Tapi waktu itu juga PN nggak segede sekarang kan. Ya, Nah, aku juga sempat 2016 dia pertama kali ngeluarin yang PN Master itu. hmm, Tak rasa sampai hari ini harusnya masih tetap aku the only one di Indonesia sih yang PN Master Class. hmm, Kemudian enroll ISSN juga, hmm, maksudnya aku merasa begini sih. Intinya kalau kita mau edukasi, aku percaya bahwa dan ini selalu ngomongin pada setiap seminar bahwa education is the most powerful things to change the world. Itu yang ngomong juga apa ya, yang aduh aku lupa namanya siapa, presiden Amerika itu loh yang bebasin. Intinya adalah ini yang jadi salah satu pembeda kayak gitu. Diferensiasinya kita di mana? Kalau dulu kan mungkin, kalau sekarang mungkin bisa dibilang cukup banyak orang yang sudah mulai pakai kata-kata evidence based practice. betul, betul. Kalau aku awal-awal dulu nggak banyak kayak gitu. Dan itu yang menurutku juga salah satu integritiku ya, mungkin salah satu valueku yang dari dulu memang aku dari tidak mau berafiliasi sampai hari ini pun beberapa tawaran sebenarnya masuk. Dan mungkin kalau tayain aku oke dengan produk itu, masih aku promo dari produk, mungkin secara financial mungkin lebih oke Bi, ya Hmm, kan, secara hmm, duit. Tapi kan balik lagi yaitu masalah apa ya, masalah value hidup ya. Ini yang menurutku hmm, juga karena kita nggak bisa ngawur kayak gitu loh. hmm, Dan aku puji Tuhan juga happy-nya itu juga membuatku juga lebih naik kayak gitu. Jadi hmm, menurut edukasi ini sesuatu hal yang nggak apa ya dibilang fun. Kalau kamu passion fun, tapi kalau hmm, kamu nggak benar-benar kayak benar-benar cinta, benar-benar gilai dalam tanda kutip kayak aku dulu hmm, sama CS ya, karena harus menikmati proses. Kemudian kamu harus kadang sering kali juga adu bulu dengan orang yang bisa dibilang ya secara intelektual di bawah mereka ngerti apa-apa tapi mereka nyolot lebih kenceng kan kayak gitu. Dan itu cukup banyak. Menurutku juga ya balik lagi ya. Tapi menurutku juga ya gimana caranya kita bisa jadi lebih oke ya dengan kita mengedukasikan gitu. hmm, Menurutku edukasi adalah salah satu yang pilar penting
yang menurutku nggak semua orang bisa. Kadang juga kita edukasi yang bahayanya begini sih, edukasi kalau misalnya dia bersukses untuk dirinya sendiri nih, Hmm. dan dia merasa yang paling expert, Hmm. atau even tiba-tiba mendadak jadi ahli, ya Hmm. gitu. Tiba-tiba Hmm. bio Instagramnya ganti. Padahal ya secara keilmuan ya nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa kayak gitu. Nah, Ya. kamu cuma satu jurus kan gitu, satu jurus Heeh. yang dalam kutip ya, kamu cuma satu metode, bukan prinsipnya. Heeh. Ya ini yang menurutku agak bahaya sih. Jadi menurutku edukasi, tapi edukasi penting. Gak akan ada habisnya. Sampai hari ini pun aku masih tetap belajar. Nah, Hmm. gitu. Nah, kalau sertifikasi pertama yang kamu ambil apa dulu? PN 1 Oh, PN, udah tahu 2013. PN. Tahu PN dari Ya, mana kan? waktu itu? Ya itu. Apalagi kalau nggak surfing kan. Oh, Cari juga nutrisi certification pada waktu itu pilihannya nggak banyak. Kalau iya sekarang betul kan ada betul. Uni dan segala macam. Kalau dulu ya dan dibilang cukup oke dengan harga yang waktu itu sudah $900 ya Heeh. PN. Oke. Itu. Kalau sekarang tuh berapa ya? 15 jutaan ya kalau dirupiahin ya. Betul, kurang lebih segitu untuk level 1 ya. Berarti kalau punya 15 juta mending ikut PN daripada beli nganu. Nganu, ya Bang Nganu ini. Beli yang 15 juta ya mending PN ya. Oh iyalah, maksudnya intinya kan gini, kalau kita ngomong ya itu mungkin kamu ngomongin dia 15 juta itu kan. Intinya kan sebenarnya kan kalau kita ngomong lebih milih mana, kembali lagi nggak semua orang kan kepengen jadi coach ya. Maksudnya Betul. yang mendalami background nutrisi, deep nutrition kayak Ya. gitu. Itu kan itu kembali lagi ke personal preference masing-masing. Dan kita Hmm. nggak bisa nyalain juga 15 juta karena in the end of the day balik lagi manusia itu makhluk visual, kemudian manusia itu memiliki tendensi secara apa ya, secara alam bawah sadarnya suatu hal yang kepengennya instan. Kalau ada yang enak, ngapain harus yang soro kayak gitu. Maksudnya, Hmm. that's why juga kan selama ini produk-produk kayak gitu kan tetap banyak. Gila Hmm. banget Iya. terakhir ini menurutku trennya lagi eranya minuman fiber kan banyak tuh. Fiber ya. Fiber dengan detox, kemudian 15 juta pun juga ada saingannya beberapa. Hmm. Even sebenarnya aku sudah pernah jadi salah satu pembicaranya di saingannya yang dia 15 juta yang orisinil ini, tapi aku Hmm. bilang sama penelitiannya, aku bilang aku tidak ada afiliasi jualan apapun, aku pure di sini aku sebagai edukator. Nah. Dia bilang ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa coach, tapi maksudnya di in the end of the seminar kita mau ada ya dalam arti pesan sponsor lah, menurutku Nah. ya nggak masalah, cuman ya I will not be part of it kayak gitu. Maksudnya Nah. menurutku juga ya itu kan just of the one of the many choices that you can have gitu, nggak harus kayak gitu. Cuman yang jadi bahaya adalah kalau benar-benar kayak pakai kacamata kuda, dan ada Ya. beberapa yang kayak gitu juga Ya. ya nggak bisa nyalain kayak gitu. Ya. Nah, itu yang perlu dipahamin adalah bukan masalah kita sensitif sama suplemen tertentu, tapi ketika sudah ada overclaim, nah itu yang biasanya suka Betul. apa ya? Ya kalau yang evidence based itu suka gatal kalau lihat ada overclaim ya. Yes, yes, yes. Nah, itu tadi PN yang pertama sertifikasi. Nah, terus waktu itu pernah nggak punya idola, tapi sekarang udah nggak diidolakan. Ini contohnya aku ya. Aku dulu pernah mengidolakan, bukan mengidolakan banget sih, tapi aku pernah suka sama Eric Berg. Oke, Eric Berg. Tahu ya, dokter Sekarang Amsyong kan itu, ya, ya, tahu tahu. Eric Oh, Berg. Eric. Karena aku dulu beli bukunya yang Seven Fat Burning Principle kalau nggak salah, pokoknya buku yang kuning itu. Dan aku menyesal pernah pernah menyukai dia. Nah, kamu pernah nggak punya orang yang kayak gitu? Eh, pasti kan ya, maksudnya kayak dulu ya zamannya suka-suka latihannya ikut binaraga, kayak Eh, zamannya kayak gitu-gitu pasti pasti ada ya. Maksudku eh, kalau sekarang dibilang menurutku juga lebih ke arah pemikiran kita sih. Jadi kalau ya. dibilang apakah ada, sebenarnya ya cukup berevolusi terus kayak gitu. Mungkin Hmm, pada waktu itu skopnya kita kan masih nggak paham-paham amat kayak gitu. ya, Dan kemudian kita betul. melihat, wow ini kelihatannya keren ya, maksudnya masuk akal juga sih kayak gitu. Maksudnya Hmm, juga, aku kan sempat jadi moderator untuk di, nggak tahu masih ada atau enggak, dulu namanya ligagame.com. Jadi semua pro gamer itu kumpulnya di sana, maksudnya untuk ah, cari-cari tanding berdasarkan klasifikasi, dan aku ngurus jadi moderatornya untuk lifestyle fitness juga. Jadi aku hmm, sebagai dokter moderator, dan aku masih ada screenshotan kalau nggak salah itu ngomongin tentang makan kecil harus sering-sering, porsi eh, kecil gitu-gitu. Maksudnya kayak nah, ya aku juga mengalami kegoblokan, fase kegoblokan itu kok kayak gitu. Maksudnya nah, juga
kita pasti ada kayak gitu. Maksudnya kayak, Mm-mm. tapi ternyata in the end of the day juga mungkin dengan berdasarkan pengalaman dan juga Mm-mm. pembelajaran. Kadang Mm. mau bilang edukasi kan butuh waktu ya, ada prosesnya kayak gitu. Ah, Selama kita memang open thinking, open minded. Nah, bahayanya kalau misalnya ternyata enggak, ya ini yang jadi bahaya. Jadi jangan ngefans sama orangnya, Pak. Ini yang mungkin iya, jadi tips. Jadi kayak, betul. tapi benar-benar curiosity-nya kita benar-benar tanya, if it's good to be true, usually it is. Iya. Kayak gitu. Ini menurutku juga nggak, jangan ngefans sama orang, tapi lebih ke arah critical thinking-nya yang kita harus improve sih. Itu yang menurutku. Iya, betul banget. Nah, ngomong-ngomongin soal seorang ahli ya, saya ini agak iri sama Coach Abed karena Coach Abed di-follow sama Alan Aragon. Itu dan nggak cuma aku yang bilang kalau Alan Aragon sama kamu tuh mirip secara wajah, secara sekilas tuh mirip gitu. Ya, Bentuk-bentukannya ya. tuh mirip gitu. Nah, kok Oh, bisa di-follow miripnya Alan Aragon? Kok bisa tuh gimana cara ceritanya? sebenarnya sih apa ya? Work really hard sampai akhirnya apa yang kamu suka itu jadi bisa jadi partnermu kayak gitu. Ah, Ada pepatah gitu kan. Jadi aku juga follow dia dari awalnya, aku beli bukunya dia, aku impor dari US yang Get Control. ah, Itu tahun 2009 kalau nggak 2010 aku lupa. Aku ngikutin dia udah lama sih, lama banget. Sampai hari ini juga aku masih ngikutin dia, hmm, dan sebenarnya juga kita sempat ketemu, aku sempat ngikut workshopnya dia di Aussie, di ah, Sydney. Dia pertama kali, menurutku itu negara yang paling dekat yang bisa tak kunjungi, karena biasanya dia kan di Amerika. hmm, Ya udah dari situ, dia waktu itu partneran sama Brad Contreras. hmm, Jadi lebih ke art and dia lebih ke arah body recomnya, lebih ke nutritionnya. Kalau si Brad lebih ke trainingnya. hmm, Ya aku berangkat, terus kemudian aku sempat foto juga sama dia, ngobrol-ngobrol. Terus kemudian dari situ ya WA. Aku masih ada, sebenarnya sih aku sudah sempat interview dia juga, dan ah, pada waktu ulang tahun 29 Juni kemarin. ah, Malah tapi belum publish Pak. Males ya. Tapi maksudnya ada beberapa yang sudah aku interview sih. ah, ah, Beberapa yang sekarang juga rising. Ya ini mengingatkanku lagi Bi, bahwa itu harus segera dipublish. Ya kan ah, beliau sudah tak interview juga, which is humble sih orangnya, dan sempat juga ah, jatuh kan, sempat jatuh betul. masalah alkoholisme. Ah, Ya ah, aku tanya, ya istilahnya kan aku nggak ngejudge lah, intinya ah, ya nobody perfect ya. ah, 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 Dan juga ya aku tanya, dia bilang ya mungkin dia merasa aku ada di posisi lo-nya dia, aku nggak meninggalkan dia kayak gitu. Jadi kayak sampai hari ini pun kalau chatting sometimes juga masih dibalas. Terakhir itu aku mau ngerjain seminar sama dia online, tapi dia kan hmm. lagi repot nulis bukunya yang baru ini mau launching. Flexible dating itu bukan? Nah, betul, betul. Ah, Dan sebelumnya lagi dia masih ada beberapa apa ya? Ini waktunya belum pas sih. Cuman aku sudah ah, ada offering dia, sebenarnya kita sudah ada follow up. Aku sudah ah, follow up beberapa kali, cuman belum kesampaian aja gitu. Menurutku juga sekarang timingnya mungkin lebih pas ya, Bi, kalau kita adain hmm. sekarang. Maksudnya dulu juga sempat sama Mino Hanselman juga, sebelumnya Iya, dia sekarang dia sempat di Bali. ah, ah, Itu waktu aku 2017, gila nggak? ya, 2017 aku sudah buat posternya, masih ada sebagai bukti jati-jatinya dia. Cuman waktu itu orang nggak ngerti Meno itu siapa, dan iya betul. evidence base belum segede sekarang di Indonesia. Kayak maksudnya Meno Hanselman itu siapa sih? Hmm. Itu harusnya murah banget, Bi. Iya betul Akhirnya betul. nggak jadi, karena akhirnya nggak jadi, aku malah ngikutin sebenarnya dia di Singapura. Aku harus bayar sekitar 8 juta lebih, belum Hmm. termasuk akomodasi, tidur dan makan dan segala macam. Padahal waktu itu kalau aku bisa ngadain di gymku di Citraland, waktu itu Forever masih Citraland, itu satu orang cuma tak cas 2,5 loh. Hmm. Gila nggak? Ya Iya. mungkin belum waktunya sih, atau mungkin timingnya ya. Tapi aku berani Betul. mencoba kayak gitu. Kayak Iya. 2017 juga aku coba sempat ngadarin workshop sama FTI, Functional Training Institute Australia, dan itu sudah terjadi. Ada Battle Rope Certification, ada Functional Group Effect, sama ada lagi satunya Kettlebell Level 1, Battle Rope, sama Group Effect. 3 Hmm. sertifikasi. Dengan harga menurutku yang paling murah yang di offering waktu itu. Jadi aku bilang sebagai promotional price kayak gitu. Even bahkan untuk cari pesertanya ada yang kayak tak bayarin dulu, mereka bisa nyicil, bayangin. Jadi mereka sudah terima sertifikat, itu bayar ke aku belum lunas, itu ada beberapa. Tapi ya kalau memang dia niat dan tak lihat memang dia oke, dan aku kenal dia cukup cukup oke, ya tak kasarnya tak bayarin dulu, tak duitin dulu itu. Ah. Sampai segitunya. Kalau kita mau edukasi, aku sampai segitunya, Bu. Hmm. Kalau Saking aku, senangnya ya, saking senangnya ya.
Ya sebenarnya pemikiranku sederhana sih. Kayak misalnya sekarang ini lagi membuat lagi launching untuk akademi. Cuman memang balik lagi kan istilahnya gini. Intinya udah day mau sebagus apapun gymmu, yang menurutku yang jadi pembeda adalah kalau dari Profit nama brand gymku, pembedanya kan di people-nya, Heeh, SDM. Kayak heeh, gitu. Maksudnya kita nggak pengen dipandang sebelah mata, tetapi kita juga sangat memandang sebelah mata tentang improve diri kita sendiri, which is sebenarnya betul. nggak 100% salahnya PT-nya sih. Mm-mm, Karena menurutku kan mostly juga PT ini kasarannya gini, kasarannya juga mereka cari duitnya aja susah, aku mm-mm. suruh ngeluarin duit lagi gimana caranya kayak gitu. Maksudnya Iya, kayak ya kayak gitu kan. Maksudnya heeh, menurutku juga ya apalagi menurutku juga tidak semua orang punya privilege untuk memang bisa nginvest gitu loh. iya, betul. Maksudnya invest berkala kan kayak gitu. Tapi Mm, ya apa ya susah ya. Maksudnya juga dibilangnya pakai langsung enak, ya sangat benar-benar roller coaster banget Pak kayak gitu. iya, heeh, Ya terbayar sudah dan heeh, maksudnya sudah oke kayak gitu. Tapi mm, ya nggak semua orang bisa melalui ini kayak gitu. Ya itu yang betul. menurutku juga pembedanya menurutku edukasi, dan edukasi nggak bisa kayak nggak bisa instan itu loh, yang mungkin Mm-mm, orang nggak bisa dengan prosesnya menurutku iya. itu. Iya, kultur-kultur edukasi kayak gitu tuh belum apa ya, belum merata di kita ya, Yes, khususnya untuk orang-orang yang terjun di industri ini kan. yes, Industri ini masih transisi dari zaman eh, yang yang penting awakmu apik gitu kan, eh, betul. lagi transisi ke arah yang lebih lebih oke lah. Waktu itu juga tahun 2017 itu waktu kamu bikin tentang Menno Henselman itu menurutku cukup berani karena emang aku nggak yakin orang berapa orang Indonesia yang tahu Menno ini. Tapi aku waktu itu kan ikut. Nah, Menno itu adalah nama yang bikin saya nginep di rumahnya Coach Abed. Ya, ya, Berapa main hari ya handsome. waktu itu ya? Aku lupa, tiga Ya, hari. ya. Ingat kita ketemu yang kamu terus dari stasiun ketemu, kita ketemu di GM betul loh. GM Lantai Heeh, 2 Dasar. heeh. Gara-gara Menno tuh aku jadi ke Surabaya tuh. Sayangnya nggak jadi ya. Sayangnya itu padahal wah. em, Murah banget sih itu, gila. jadi kalau teman-teman misal nggak tahu Menno itu siapa ya, tak kasih gambaran gini. Menno itu jajarannya kalau di chef tuh Chef Gordon Ramsay gitu. Di dunia evidence based tuh namanya udah di situ lah ya, udah di top name gitu. Alan Aragon, Brad Contreras, Brad Schoenfeld gitu. Itu tuh nama-nama yang kalau di sepak bola tuh ada Jose Mourinho, Pep Guardiola. Nah, nama-nama itu tuh sebenarnya. Bayangin nama itu diundang ke Indonesia. Aduh, sayang banget dilewatin waktu itu. Tapi ya suatu saat akan kejadian ya. Oh iya dong, di Mani kalau itu Bi, pasti. Iya, itu. Definitely. Nah, tadi udah ngomongin secara industri agak gede di Indonesia. Nah, aku pengen tahu skena di Surabaya sendiri atau di Jawa Timur sendiri, skena per fitnessan menurutmu seperti apa? Menurutku sebenarnya kita mau, sebelum kita ngomongin Surabaya ya, kita Hmm. ngomong secara global Indonesia dulu supaya nanti Ah, untuk Jawa Timur, Surabaya lebih gampang dapatnya, maksudnya ah, transisinya kan gitu. ah. Menurutku COVID change everything. Jadi aku harus nutup 2 gymku juga 2020 waktu COVID datang. Hmm. Kayak gitu. Jadi tutup barat dan tutup selatan, which is menurutku yang lucu yang selatan ini malah belum sempat buka, belum sempat soft opening, waktu itu juga mau opening dengan mengundang event tapi nggak bisa kayak Iya, gitu. Karena sudah COVID. Nah, ya jadinya ya nganggur hampir setahun Bi. Jadi kayak sudah siap mau dibuka, sudah cat, sudah renov, dan sekarang alat sudah masuk, tapi nggak jadi. Jadi kayak ya ya rugi gila kasarnya kayak gitu. Cuman ya menurutku di satu sisi ya sekarang shifting. Kemudian masuk Zoom kan, Zoom training. Maksudnya mau nggak mau orang dipaksa kan kayak gitu. iya. Kalau nggak mau ya nggak iso. Pilihannya Hmm. sekarang orang takut juga ke gym kan kayak gitu. Tuh. Karena kan AC tertutup, dipakai orang banyak. Dan waktu itu juga masih belum banyak tahu tentang COVID juga sendiri, bahwa kayak menularin dan segala macamnya lewat makanan. Seperti Hmm. kan nggak ada box UV apa segala macam. Hmm. Ini yang menurutku juga merubah tatanan ini, dan bisa dibilang ini pukulan yang cukup telak sih. Untuk bisnisku sendiri awal-awal cukup bisa dibilang ada depresi dari sisiku ya, karena terbiasa cukup full, cukup padat jadwal coachingku, terus jadi kayak semi pengangguran Pak selama beberapa bulan. Dan istriku sampai ngomong, kamu kok tumben di rumah terus nonton-nonton Netflix kayak gitu, sampai senganggur itu, bisa bayangin Hmm. nggak? Hmm. Terus kemudian pelan-pelan dari satu, literally dari kalian itu cuma dua,
dari 9-10 waktu jadi tinggal 2, jadi turun 80% lebih. Terus kemudian pelan-pelan dari sana growing. Masih aku melihat juga, di satu sisi opportunity digital marketing ini harus, kalau kita lihat sekarang ya, maksudnya itu menurutku juga salah satu promo yang cukup murah, baik itu secara organik ataupun juga secara paid ads dan segala macamnya. Nah, ini yang menurutku juga ada beberapa yang tutup kayak gitu. Maksudnya yang gede-gede juga banyak yang tutup juga, banyak juga yang kasarannya berbeda lah. Maksudnya dulunya ramai sekarang sepi, dan menurutku juga imbasnya sampai detik ini juga secara culture beda, secara cara main bisnisnya beda. Apakah kembali normal kayak dulu? Aku cukup ngomong, confident ngomong bahwa nggak akan seramai kayak dulu offline. Maksudnya ada kan beberapa adjustment. Nah, kembali lagi kamu tanya kalau Surabaya seperti apa, ya sekarang kan sudah mulai masuk endemi ya. Maksudnya dulu orang mungkin sudah jenuh juga kan itu, maksudnya sampai kapan kan itu. Dan menurutku juga orang paham dengan adanya pentingnya berolahraga secara rutin. Nah, kayak latihan di rumah, latihan virtual, latihan online juga mulai cukup populer, cukup banyak juga coach online yang nawarin jasa itu juga. Menurutku juga akan lebih diverse sih. Jadi kayak lebih diverse. Yeah. Cuman tetap akan ada peluang. Makanya kembali lagi juga pinter-pinternya kita lihat peluang sih. Sekali lagi juga aku ngomongnya secara diversifikasi, edukasi, masih aku lebih ke arah, dan aku juga branding, aku milih juga antara, aku cara lebih shifting kayak gitu, spesialis mama-mama, gampang diingat. Ya kan, maksudnya aku juga nanganin rehab. Cuman menurutku aku mau nanganin rehab ini, aku harus bangun lagi satu sub divisi IG Instagram pribadi lagi sendiri. Karena menurutku kita nggak bisa ngomong sama dua niche market yang berbeda kan gitu, karena beda cara ngomong, beda pain point dan segala macamnya. Tapi menurutku juga ini di satu sisi juga kesempatan kayak gitu. Cuman di satu sisi juga kita menjadi sangat kompetitif sekali kayak gitu. Namanya kalau nggak ada edukasi di dalam situ ya apa yang mau over badanmu bagus terus ya susah juga kan kayak gitu. Itu menurutku sih. Jadi kayak sekarang Surabaya bisa dibilang ya yang dulunya rame kayak beberapa yang rame sempat kekinian 45 ya sekarang yang dulunya harganya 900 lebih sekarang mereka banding harga kayak gitu. Yang gede-gede juga banding harga. Mana aku bilang lebih ke arah experience juga kayak gitu. Nggak hanya kita ngomongin tentang bagusnya alat, tapi lebih ke arah juga apa ya, lebih ke people-nya sih. Yang menurutku juga lebih ke yang bilang coach kalau mau tetap relevan terus dan tetap bisa survive ya skillmu harus kamu upgrade terus. Dan kita nggak ngomong hanya secara komunikasi tapi secara keilmuan, knowledge. Ini yang mungkin juga harus diperhatikan. Ini dari sisiku lah aku lihat sendiri kayak gitu, Bi. Iya, itu aku sepakat banget soal itu karena gini, jadi aku tuh kadang sedih kalau misalnya profesi sebagai personal trainer atau fitness coach itu terus dianggap sebelah mata, sedih juga. Tapi di satu sisi mau nggak nih orang-orangnya untuk punya edukasi yang mumpuni gitu. Karena kalau enggak ya akan dipandang seperti itu terus sama orang-orang gitu, sama orang-orang yang nggak paham gitu. Akan dipandang, ini mah ngitungin repetisi doang gitu. Ini mah cuma nyuruh-nyuruh doang gitu. Padahal kan sebenarnya profesi kita itu setahu aku ya kalau di Brazil itu harus sarjana dulu physical education baru boleh jadi PT. Kalau tidak lewat itu dia akan jadi dia termasuk melanggar undang-undang gitu sampai di titik itu gitu. Sedangkan di kita kan literally sopo wae dan tiba-tiba temanmu badannya apa duluan terus tiba-tiba bisa ngeklaim dirinya sebagai personal trainer itu kan yang bikin bikin gemes lah buat aku gitu karena mau nggak mau industri ini kan harus growing. Nah ngomong-ngomongin soal industri harus growing, mungkin nggak paling nggak Indonesia jadi kiblat industri kebugaran atau industri fitness paling nggak di ASEAN dulu deh. Untuk ASEAN ya bisa jadi tapi tidak dalam waktu dekat, tidak dalam waktu 5 tahun menurutku susah. Kenapa menurutmu? Apa ya? Karena misalnya kita ini meskipun mungkin beberapa sertifikasi dalam tanda kutip yang lokal ada, cuman kan balik lagi ya
aku susah ngomongin kalau kita ngomong lokal atau bukan, aku bilang lokal juga jelek. Tapi kan kembali lagi kan sekarang perkembangan dunia seperti apa, mereka juga sudah diskusi apa, kita masih ngomongin apa. Betul. Ini menurutku juga salah satu barrier to entry-nya juga kayak gitu. Terus Hmm. kemudian ya itu lagi balik kayak apa ya? Ya masih ke arah ranah yang lebih ngejas lebih ke arah visi, bukan kapasitas, lebih bukan kepada hasil kayak gitu. Meskipun mungkin sekarang tak lihat trennya pelan-pelan berubah. Ada beberapa coach yang memang nggak hanya, memang dia smart coaching banget, tapi mungkin secara visual nggak not really appealing, tapi mereka bisa stand out. Ada beberapa yang kayak gitu sekarang tak lihat, which is a good thing ya. Maksudnya mulai bergeser. Tapi menurutku stigma-stigma ini akan cukup banyak. Maksudnya kayak coach kok gendut sih, coach ngomongin nutrisi kok gendut dan segala macamnya. Maksudnya kan kadang juga konteksnya mereka nggak paham dari sisi mana dulu kayak gitu. Ini yang menurutku juga sedihnya kayak gitu. Kalau misalnya kita mau paling gampang kayak Singapura, kemudian kayak Malaysia. Malaysia, ya kan, ya itu negara tetangga kita kan. Mereka di situ juga apa ya? Ya ada upgrade knowledge-nya, kemudian mungkin secara barrier entry-nya juga lebih susah kayak gitu. Mungkin nggak kemauan dari individunya untuk upgrade constant knowledge juga oke. Ya ya balik lagi sih, maksudnya kayak challenge-nya adalah lebih ke arah mindset-nya kita kayak gitu. Maksudnya secara overall industri seperti apa. Tetapi aku percaya bahwa secara industri sendiri ya kita bisa dibilang masih ya kalau nonton konser kayak early bird lah. Intinya maksudnya kayak chance-nya masih gede kayak gitu loh. Menurutku Ya. juga ini yang kita bisa benar-benar stand out banget kayak gitu. Cuman balik lagi ya, ini bukan pekerjaan satu orang dua orang kayak gitu. Betul. Dan ini menurutku juga ya harus banyak orang yang menyuarakan ini. Ini bukan kasarannya, ini harus main teamwork kayak gitu loh. Hmm, hmm. Itu yang menurutku juga penting ya kayak gitu. Kalau di luar kan sertifikasi nasional segala macam, meskipun mungkin bisa dibilang segelintir lah yang mikir sampai international certification sampai segila aku lah, paling gampang kayak segila aku ya, aku nggak minta orang segila aku juga, maksudnya aku ini bisa dibilang ya gila, maksudnya buang duit berapa berapa aja untuk bener-bener kayak misalnya ke Sydney orang liburan, aku ikut workshop fitness pak, tinggalin anakku yang pertama kali, maksudnya kan ya cukup gila kan kayak gitu, misalnya CSCS yang mungkin, dan itu aku sempat gagal juga yang di Malaysia, dan itu bayarnya mahal sekitar hampir 20 juta, dan itu gagal juga ke bootcamp. Maksudnya kayak beberapa yang belum populer sudah tampil bi. Kayak sekarang aku lagi benar-benar kayak deep dive ke biomekanik banget. Kemudian lebih ke arah yang kayak dulu-dulu bahasa-bahasa aneh yang aku nggak paham, sekarang aku jadi paham. Tapi menurutku di satu sisi itu yang menjadi salah satu pinpoint kenapa aku bisa ngecas mahal. Kemudian aku Iya. di seek by people dengan adanya referral. Hmm. Yang mungkin dulu merasa ya ngapain, dan sekarang mulai terbayar. Maksudnya mulai kelihatan kayak gitu loh. Ya itu sih menurutku juga apa ya, ya susah ngomong ya, lebih ke arah mentalitas kayak gitu. Ada beberapa kayak dulu ke coachku bilang tak suruh mereka kayak ada pembelajaran setiap seminggu 2 kali kayak gitu, kayak kita sharing-sharing coach kayak gitu. Tak sharingnya free loh, material tak kasih gratis. Tapi mereka nggak mau baca dengan alasan kayak Inggrisku susah. Mas, kayaknya aku nggak ngerti Inggris. Tapi kan lu punya Google Translate, meskipun nggak bisa 100% Iya. pas ya. Tapi kan kamu you're still can, maksudnya lu gak perlu bayar gitu loh. Maksudku kan Iya. kayak kontak kasih gratis pak kayak gitu, cuman Hmm. ya kayak misalnya, dan akhirnya mereka ada beberapa yang masih kembali kayak bayarannya 9 to 5 gitu, lebih karena jaga gawang lah kayak gitu, Hmm. kayak sesi sesi 1 pagi mereka datang ya sudah ya, tapi kan ya ya repot ya, maksudnya kita nggak bisa maksa orang yang memang mereka nggak mau untuk doing that thing kayak gitu, Ya, iya. which is not easy ya gitu, Hmm. itu Hmm. menurut. Nah, aku ada harapan sebenarnya sama industri di Indonesia tuh semenjak aku baca berita kalau Indonesia sama Inggris lagi jalin kerjasama soal wellness tourism. Aku Oke. nggak tahu aku keliru atau enggak, tapi kok wellness tourism tuh tentu industri kebugaran keangkat gitu. Yes. Menurutmu gimana? Karena menurutku itu opportunity yang sangat besar sekali. Indonesia kan tempat wisatanya banyak gitu kan. Kita bisa ngundang orang. Kemudian ya si ekosistem di kitanya kan juga harus bagus sebelum kita bisa ngundang orang ke sini. Menurutmu gimana? Intinya sih kembali lagi nggak bisa kita ngomong dari sisi itu, kan menurutku cuma support ya Bi, kayak itu kan bonus ya, jadi kayak oke ada pembukaan wellness dan itu kan kembali lagi challenge-nya kalau kita ngomong jasa Hmm. selalu balik lagi ke human Human, capital, ya. ke SDM. Makanya kembali lagi
Anggaplah memang Inggrisnya terbuka, datang kemudian dia dapatkan kualitasnya kayak gini, menurutmu apakah dia kembali dalam tanda kutip? Nah, itu dia Nah, makanya. makanya aku bilang apakah memang bisa. Aku cukup optimis ya dengan adanya COVID ini, which is good thing dari sisi adalah itu membangun orang aware terhadap kesehatan, itu yang penting sih. Mm-mm. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua ya sekarang balik lagi sama kayak halnya begini sih, lebih challenge-nya juga lebih ke arah kayak misalnya kayak aku punya anak cewek cantik, tapi kalau anak cewekmu nggak pernah keluar rumah ya orang nggak ngerti kalau anak cewekku cantik kayak gitu. Jadi kayak you need to put yourself out there kayak gitu. Meskipun kadang kan ada imposter syndrome, merasa belum worth it, merasa masih cupu, nggak punya ilmu dan segala macam. Kan kita harus mulai kayak gitu loh. Ya. Dan ini yang menurutku juga harus dilakuin juga kayak gitu. Jadi kayak ya kita harus proaktif lah. Ini yang Ya. menurutku juga penting ya kayak gitu. Nah, itu pesan-pesan banget buat para fitness coach atau personal trainer yang lagi nonton ya, karena sebenarnya tuh apa ya? Industri ini tuh seru gitu loh. Industri ini tuh seru banget gitu. Kita belajar tentang manusia dalam dan luarnya gitu kan. Otaknya, fisiknya kita pelajarin gitu dan seru banget sih nanganin industri ini. Nah, sebelum aku lanjut ke pertanyaan serius nih, aku ada pertanyaan simple. Sebutin 3 orang yang menurutmu bisa kita look up to di industri fitness. Levelnya dunia. 3 aja, sebutin 3 aja. Dunia ya. Ha-ha. Emang Indonesia ada? Kalau Narragon pasti satu. Ya. Terus kalau hypertrophy tinggi ya Brad Schoenfeld itu. Hmm. Terus kemudian kalau aku boleh milih satu orang lagi, banyak banget sih sebenarnya orangnya. Iya makanya. Nah, makanya tapi kalau dibilang kalau 3, Alan pasti nutrition wise, kalau si Brad hypertrophy related wise. Kemudian menurutku siapa ya? Yang tak ikuti banyak ya, bingung. Jadi kalau nyebutin dari banyak, 3 ini, kalau 2 itu pasti sih. Ya, satu lagi. Sekarang, aduh, menurutku itu Pat Davidson. Pat Davidson. Aduh, dia bikin apa sih? Aku lupa. Rethinking the Big Pattern. Ah ya, itu. Menurutku dia lebih ke arah itu biomekanik. Menurutku bagus. Tapi ini bukan orang awam. Orang awam baca bukunya dia pasti puyeng pakai banget. Jadi nggak pakai pemula. Tapi aku suka dia benar-benar gali deepnya banget. Kayak gitu. Jadi menurutku juga penting. Ya. Tapi balik lagi ya, ini kalau kita ngomongin 3 ya. Tapi kalau dibilang top 10 ya juga sebenarnya banyak banget. Cuma kalau bilang itu ya 3 menurutku dari sisiku itu sih. Oke. Nah kalau satu aja kuda hitam. Yang kayaknya nih orang nggak terkenal banget. Tapi ini seorang kayaknya top banget nih. Nah siapa? Kalau menurutku yang lagi naik daun di US, si Kasim Hansen. Nah nggak tahu tuh. N1 training, dia banyak sekali ngadain, dia punya juga gym gede, dia punya pelatihannya kayak centernya gitu di US. Ini menurutku juga sekarang lagi rising banget sih. Dia tentang biomekanik training. Siapa namanya tadi? Kasim, Kaseem Hansen. Kasim Hansen. Oh, dia punya N1 education, N1 training. Biasanya kalau Instagram handle-nya dia coach_Kasim. Oh. Itu menurutku juga oke, training ya. Tapi aku cukup kaget kamu tidak menyebutkan nama Fat Loss Training, penulis buku Fat Loss Training. Fat Loss Training siapa? Eric Helms. Bukan. Aduh. Loop. Itu loh. Siapa ya? Yang alat. Aduh, kok aku lupa sih namanya. Loop. Itu loh, apa yang kayak resistant band tapi gede banget itu loh. Oke. Oh, Nick Tuminello. Nick Tuminello, ya Allah, kok tiba-tiba hilang nama itu. Nick Tuminello, oke. Aku juga kalau dibilang apakah oke, suka banget. Aku suka practicality-nya dia, terutama untuk ngajar Gen Pop people. Iya. Dia mau ngadain workshop di Bangkok, mau berangkat bareng. Waduh. Oktober. Ya, itu latihan, itu sertifikasi terbaiknya dia MBA. Menurutku, I think will be really great things ya.
di Wah, Bangkok. gila sih. Itu menurutku kalau PT itu menurutku sangat perlu untuk kenal yang namanya Nick Tuminello sih. Dia lebih ke arah kiblatnya dia ke generalism. Dia praktis banget, praktikal. Iya, Itu iya. yang tak suka dari DE. Mm-mm. Itu keren banget nih. Nah, Oke, ya aku punya handloopnya, dia punya, beli dari US. nah itu makanya aku tuh tiba-tiba kok lupa namanya siapa. Aku malah mau nyebut Lush Schuler, tapi kok kayaknya bukan deh, bukan Lush Bukan, lo Schuler. enggak. Iya, Lo makanya. lebih ke arah writer ya, Iya. backgroundnya DE. Heeh. Nah, eh tadi udah ngomongin skena di Indonesia, terus udah ngomongin skena di Surabaya gitu. Nah, em, kamu sendiri tadi bilang pengen bikin akademi gitu ya, pengen bikin akademi. What's the difference between your academy and uh, everything yang udah exist sekarang? Oke, aku nggak bilang aku expert, karena menurutku ketika kita mengklaim diri kita expert, kita akan berhenti belajar, Hmm, mostly ya. hmm, Tapi aku tipe orang yang sangat, maksudnya gini, orang yang kenal aku banget, pasti akan tahu aku ini benar-benar sangat gila dan mungkin bilang ambisius untuk dalam konteks edukasi, fitness hmm, terutama. hmm, Kalau bilang mau diferensiasinya adalah orang-orang di dalamnya sih. Jadi kayak lebih hmm, ke arah praktikal banget. hmm, Menurutku ada beberapa yang sudah ada ini, yang satu little bit outdated menurutku personal. hmm, Yang satu too heavy on teori. hmm, Aku suka tipe yang kayak dalam kutip pemahaman. Contoh misalnya nih, aku harus ada kayak personal branding one on one. Itu menurutku penting. hmm. Karena gini, kamu percuma, kamu pinter, tapi kamu nggak bisa ngomong sama orang. Ya, Komunikasi interpersonal one on one itu nggak menurutku iso harus ada. jualan. Percuma kan, mau sepinter apapun kamu. Kemudian yang masih kamu harus tahu juga assessment, maksudnya practical assessment, kemudian program design, Hmm, kemudian art and science of communication. Ini yang menurutku juga penting. Dan harapanku adalah doakan juga kalau nggak ada halangan, harusnya aku tahun ini buka gym lagi. hmm, Buka gym lagi, tapi kali ini juga ini partnership, which is menurutku is a good thing karena we bigger, better, dan aku lebih fokus ke arah edukasi. Jadi kayak kalau dulu I taking care of everything, sekarang enggak, punya job desk masing-masing. Dengan harapan adalah benar-benar semua yang ikut ini mereka bisa praktek kayak gitu. Jadi kayak hmm, aku mau meningkatkan barrier to entry sih kayak gitu. Jadi kayak hmm, kamu mau badanmu bagus, mau sebagus apapun, tapi kamu nggak bisa. Karena aku ada beberapa kayak magang lebih, beberapa kali kan tempatku ada orang magang ya. hmm, Mesti sebenarnya ke S1-nya dia kan background-nya olahraga, tapi hmm. kayak literally kayak wow, they don't know shit kayak gitu. Maksudnya kayak ini menurutku sesuatu hal yang kamu ini harus pahami ya gitu loh. Kemudian kayak Hmm, program desain dan segala macamnya mereka nggak ngerti apa-apa. Terus hmm, kemudian juga cara queuing-nya juga harus jelas kayak gitu kan. Maksudnya kayak beberapa skill ini ya kamu harus benar-benar qualified kayak gitu loh. iya, Qualified ya. Baru kemudian kamu bisa coaching sehingga apa gapmu antara aku dan antara juga timku bedanya nggak jauh. hmm, Ini yang menurutku juga bukan kayak ngapal terus kamu ngerti, tapi kan lebih ke arah kayak critical thinkingnya ini yang iya, menurutku juga harus di highlight. Ya. Maksudnya kita nggak ada ngomong yang absolut kayak itu. Maksudnya hmm, kayak ya kita tahu hypertrophy harus progressive overload, tetapi kita mau dengan gen pop population yang misalnya moro-moro sakit, moro-moro demotivated, hmm, moro-moro covid lah, moro-moro liburan ya toh. iya, Kita dealing with people like that yang mungkin bisa dibilang lebih challenging daripada atlet, tapi maunya badannya kayak badannya atlet kan ini iya, yang susah challenge-nya. Gimana iya, caranya kayak gitu. Maksudnya hmm, kayak real life, real case studies, buat program langsung kemudian running dan segala macamnya. Ini yang menurut aku jadi pembeda sih. Cuman ya itu sih. Jadi dan bisa benar-benar secara bisnisnya adalah aku ada gandeng satu orang. Ya semoga puji Tuhan juga tahun ini kalau bisa launching. hmm, Ya lebih karena juga manajemennya juga, manajemen orangnya. Karena menurutku juga kadang mereka yang edukasi dan aku berani ngasih dalam kutip ya apa ya scholarship lah. hmm, Kalau orang ini memang niat, punya passion, tapi misalnya memang terkendala dana, kita bisa aturin. hmm, Jadi kayak kemudian mereka tak kasih benar-benar real life untuk benar-benar nge-coach gitu, tapi hmm, di bawah under supervision dulu. hmm. Baru kemudian qualified, baru mereka benar-benar ngajar orang. Itu sih menurutku. Iya. eh Kamu ngomongin tentang orang yang udah ada background
edukasi. Maksudnya ada background kampusnya tapi nggak tahu apa-apa. Nah itu yang aku alamin dulu pertama terjun ke Hmm. dunia fitness. Karena jujur aja emang belum, kalau yang aku rasain ya, karena aku dulu juga kuliahnya di sport science, belum cukup untuk bisa diterjunin ke industri sebenarnya gitu. Ya, ya. Belum cukup. Itu aja di level aku yang emang waktu itu kuliah ya lumayan lah ya gitu. Maksudnya sangat rajin segala macam. Ketika cemplungin ke industri, wah gila kok gini ya ternyata bedanya. Apalagi setelah aku tarik sekarang gitu ke apa yang udah aku pelajarin, wah ini kayaknya, bahkan aku waktu itu beli bukunya Advanced Personal Training, Routledge tuh, itu wah ini harusnya buku ini diajarin di kuliah dulu gitu. Ini kayaknya eh, orang harus tahu dulu nih, ini dulu nih gitu. Tapi ternyata zaman dulu aku nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Jadi benar banget kalau kamu ketemu anak magang terus, ah kok di sini levelnya ya, memang mungkin belum sampai sampai ke situ di level edukasi kita di kampus. Kayaknya gitu. Nah, sekarang sebutin 3 top pilihan protein kamu. Protein ya. Ya, Berarti lokal atau luar? terserah sumber protein, terserah. Oh, sumber protein. Sumber Nomor satu protein. yang menurutku ya telur pastilah, telur ayam sama ketiga kalau boleh dibilang, aku kan milih bukan daging, aku daging nggak suka, ikan sih. Itu mungkin. Oh, telur, ayam, ikan. Oh, Yes. berarti kamu nggak suka sayur. Wah, kalau di Indonesia kan gitu, framing. Yang disebutnya hewani berarti kamu pembenci vegan. Wah, kamu. Nah, di Indonesia kan Kita senangnya harus ngomong framing-framing gitu. konteks lah ya. Lah Ini iya, konteks. di Indonesia kan gitu. Kamu milihnya apel apa jeruk? Apel. Oh, kamu berarti nggak suka jeruk. Nah, senangannya kan di kita kayak gitu-gitu. Berantem sama hal-hal yang nggak yang di luar konteks gitu. Nah, tadi udah soal bikin akademi, kemudian tadi mau bikin gym juga. Kali ini di mana? Surabaya bagian mana? Surabaya Timur dulu. Oh, timur. Karena yang timur Ya, sebelumnya karena udah tutup ya. betul Surabaya Timur ini, dan kemudian sebenarnya tuh biasanya juga aku sempat ngomong sama istri sih, maksudnya nggak buka gym lagi nggak masalah. Aku buka lagi lebih karena konsepnya lebih karena PT Studio kayak gitu-gitu. Tapi Heeh. ternyata ya ada berkat, maksudnya ada follow up juga beberapa diskusi sebelum gymku tutup ini di follow up. Aku di follow up lebih tepatnya, aku nggak di follow up, aku di follow up lagi. Dan mereka punya tempat kayak gitu, tempatnya cukup besar. Ya aku bilang ya why not. Tapi kan akhirnya aku juga harusnya ini proyekku, mana dapat proyek, aku ngejak orang masuk bi. Jadi ngejak teman satu partner lagi masuk untuk memang dia nanganin khusus manajemen. Itu Pak, karena menurutku ya aku butuh bantuan sih. Maksudnya sekarang aku mungkin lebih nggak maruk ya. Jadi kayak lebih karena ya wis aku memang benar-benar kuat di mana. Ya, di Ya situ aja ya. gitu aja. Maksudnya ya kalau memang ini bisa jalan dan memang lebih ke arah developmentnya lebih oke ya why not kayak gitu. Iya. Lebih. Jadi bagi-bagi tugas tapi jatuhnya jauh lebih besar, chance keberhasilannya juga jauh lebih besar gitu Of ya. course, definitely ya. Dan aku nggak perlu pusing yang lain kan. Maksudnya fokus gua di sana gitu. Nah, ini agak sensitif, tapi menurutmu personal trainer itu paling nggak satu sesi perlunya di charge berapa kalau di Indonesia? Kan kalau kalau di luar negeri itu ada per hour-nya, ada ininya kan, ada range-nya gitu dari sekian sampai Yes, yes. sekian. Kamu nanti tergantung. Kalau di Indonesia menurutmu pantasnya seberapa? Pantasnya. Pantasnya menurutku sesuai dengan kualifikasinya dia, itu paling benar kalau menurutku pribadi ya. Mm-mm. Jadi adanya maksudnya kayak otomatis akan beda harga pricing, Mm-mm. dan kebetulan juga kayak misalnya Jakarta aku tahu ada yang di charge-nya sampai mereka sekali datang 700.000, 800.000 Mm-mm. ribu, yang menurutku juga ya jujur aku bilang ya secara kualifikasi di bawahku, tapi karena mungkin dia di capital city aku enggak, dia bisa ngecas gitu aku juga enggak, tapi aku juga nggak ngerti juga apakah dia bisa jual dengan harga segitu, aku juga nggak tahu, tapi mereka ngecasnya harga segitu. Juga ngajar bule kayak itu misalnya di Bali kayak gitu-gitu kan. Mm-mm. Ya
balik lagi misalnya aku di Surabaya mau ngecas harganya Jakarta ya susah, Ya, sangat ya. sedikit banget kayak gitu. Maksudnya kalau memang benar-benar mau ngejar secara karir ya mungkin pindah Jakarta. Tapi kan my thinking will be like sekarang lebih ke arah juga pengembangan tim sih, Ya. lebih ke arah bisnisnya ya. Jadi kayak Hmm. ya SDM development-nya kayak gitu. Misalnya oke, aku mau ngecas lebih mahal tapi lah kamu sendirian dan kemudian ya ya susah kan kayak gitu. Hmm. Ini aja kayak misalnya dengan kayak gini juga gapnya juga lumayan tinggi ya gitu loh. Makanya aku bilang ya aku harus punya tim asisten lah at least. Ya Ya. memang asistenmu sudah solid, timmu sudah solid, kamu jangan cas lagi naik kayak gitu. Iya. Jadi bilang apakah memang harus berapa, susah. Karena memang Hmm. susah juga ya, kita ngomong 500.000, tapi ternyata kamu tinggal di kota kecil misal. Nggak mungkin Hmm. kamu ngecas gitu, kayak gitu kan. Jadi kan di Jakarta bisa jadi murah, tapi di Surabaya mahal, kayak gitu. Iya, iya betul. Iya, agak susah. Jadi Iya. lebih ke arah lihat kualifikasi dan kemudian secara konteks dari sisi PT-nya sendiri di kota itu seperti apa. Itu menurutku lebih Hmm. yang realistis. Iya, jadi emang beda kota, kadang beda level ekonomi juga ya gitu. Betul, Eh, betul. Makanya nggak semua gym besar buka di kota-kota yang ada di Yes, Indonesia ya kan, karena betul, ekonominya belum tentu nyampe untuk beli ke situ. betul, betul. Nah, tadi udah 3 protein, sekarang 3 nabati, sayuran deh, 3 sayuran, nanti baru 3 buah-buahan. 3 sayuran pasti pokcoy, Pokcoy, brokoli, brokoli, bayam. 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 Oke. Nah, kalau 3 buah-buahan, 3 buah-buahan, apel, apel, melon, melon, nanas. nanas. Wah, nek nanas Yoi, podo aku. Aku sangat menyukai nanas. seneng aku nanas. Nah, aku nomor Terakhir, satu semangka. wah, semangka oke juga tuh. Mm. Nah, aku Close, nomor close. satu semangka. Semangka atau melon kan oke. Iya. Tapi aku nggak suka melon, nggak tahu kenapa. Nggak terlalu suka aku. Wah, aku seneng melon. Melon hijau tapi ya, jangan yang rock Ah, melon. oke. Nah, oke. Sekarang harapanmu sama industri fitness apa? Harapan untuk finish industri ya di Indonesia. Industrinya. Heeh. Untuk industrinya adalah yaitu kita punya sebuah standar, terutama untuk memang barrier to entry. Hmm. Jadi nggak semua orang bisa ngeklaim, self proclaim dan segala macamnya. Iya, Bisa itu mungkin harapanku paling besar adalah itu. Jadi kita punya standar. iya, betul. Yang kadang yang membuat kita nggak bisa maju ya satu sisi ya karena orang-orang itu gitu loh. Iya, betul. Karena oknum itu meskipun nggak aku nggak bilang semua ya, tapi kan balik lagi ya ya itu yang nggak ada standarnya ini yang jadi susah kayak gitu loh. Ya everyone Betul. everyone can tell people that aku ini personal trainer dan mereka tidak salah kayak gitu loh. Iya, iya, Kan problemnya adalah ada beberapa yang misalnya aku tahu juga beberapa merek ya nggak usah sebut merek tapi menurutku cukup besar di Indonesia, MLM ya kan, Heeh. dia bangun komunitas ini menurutku secara ide bisnisnya pitchingnya bagus. Cuma menurutku adalah orang-orang yang bisa dibilang punya banyak teman ini mendadak menjadi coach Pak, Iya. tanpa ada background ini kayak gitu loh. Hmm. Menurutku ini cukup ngawur kayak gitu dan kadang Iya, kan membuat orang jadi trauma kan akhirnya. iya, Ya itu betul. menurutku kalau bilang apakah untuk industrinya ya harapanku adalah kita punya sebuah standar untuk masuk ini dan diakui sebagai benar-benar kayak official. Paling gampang ya kayak Australia lah. Kamu Hmm. harus punya at least level 3, level 4 sertifikat Betul. personal trainer. Kayak Nah, gitu. itu. Nah, urusannya nek kayak gitu kan sama regulator ya. Betul, betul. Nah, itu. Mudah-mudahan nanti ada orang-orang di DPR yang berangkat dari industri ini, terus kemudian, oh ini harus dibuat nih undang-undang ini. Karena kan sementara ini kita kan ada di Kementerian Pariwisata kan gitu. Ya, Fitness itu kan di bawah Kementerian Pariwisata, nggak di Kementerian Olahraga kan gitu. Jadi alurnya belum jelas gitu. Nah, itu tadi seru banget obrolannya. Kita tadi jadi tahu backgroundnya Coach Abed seperti apa. Jadi dari gamer jadi one of, I think one of smartest guy in Indonesia in fitness industry gitu. Karena pengalamanmu udah cukup banyak, kamu juga edukasinya cukup banyak gitu. Jadi I think you are one of the best lah di industri ini. Hopefully ke depannya
karirmu bisa melesat lah ya. Amin, amin, amin. Thank you for the compliment, B. It really means a lot for me. Eh, Kalau ngomongin di belakang layar nanti bakal banyak sesuatu yang keluar gini. Tapi, nah ini adalah sebagai penutup. Ada nggak nih gosip tapi tidak boleh disebutkan? Ada nggak gosip-gosip di fitness industri yang menurutmu apa gitu? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada menarik. Ya ada sih, dan sebenarnya cukup lama ya. Maksudnya lebih ke arah kayak for the sake supaya nggak dunia fitness gonjang-ganjing aja. Gitu. Ya menurutku kan yang jadi bahaya adalah ketika kamu mengaku sebagai orang yang sebenarnya orang itu bukan kamu. Maksudnya nggak ada masalah dengan maksudnya be true of yourself gitu loh. Ya. Ini kan juga apalagi kalau ngaku-ngaku misalnya lulusan luar ternyata enggak. Ya, kemudian kan maksudnya ya everybody kan kayak pernah lihat film Investing Anna nggak? Yang terakhir kan cepet, lumayan rame kan di Netflix. Kamu harus lihat Investing Anna ini kayak dia ini ngakunya dia ini punya turunan kayaknya orang luar negeri mana kayak gitu. Dia punya kayak fund ini tapi nggak, karena dia itu anak papanya otoriter nggak bisa ngakses fund ini. Ini kejadian asli Bi, dan orang ini dipenjarain banget dan sekarang udah keluar. Jadi dia bisa sampai nipu-nipu orang-orang yang kasarnya the big-nya yang di Amerika itu, gila nggak? Sama top judge-nya, sampai bank itu baru ngeluarin duit dia, padahal ya semuanya fiktif. Dan akhirnya dia ketangkep. Nah, jadi kurang lebih ini ceritanya ya itu tadi, kalau gosipnya kayak gini, mirip kayak gini lah. Nah, tinggal nanti keplecoknya kapan kan pertanyaan gitu. Menurutku juga belum ada orang yang benar-benar menguber itu. Sebenarnya dulu kapan sempat rame, cuman ya karena namanya namanya penipu kan ulung, Pak. Iya, iya. Nah, tapi kan ada peribadah bilang sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Nah, itu. Ya tinggal sebenarnya mau dipersiu enggak, atau mungkin lebih ke arah karena kita juga kenal. Lebih ke arah juga kayak ya udahlah, maksudnya biarin ada karmanya sendiri. Maksudnya menurutku ya lebih ke ya wis lah gitu. Cuman kalau misalnya memang menurutku juga yang jeleknya adalah ya secara etika kerja harusnya nggak boleh ya, maksudnya apalagi kayak gitu kan bahaya kayak gitu loh. Itu sih menurutku. Nah itu, jadi ada yang mengaku bukan dirinya, mengaku sesuatu yang sebenarnya bukan dirinya. Nah, silakan nanti diterjemahkan sendiri. Sekali lagi makasih Coach Abed udah bersedia tak interview. Mudah-mudahan nanti nggak kapok, kita ngobrolin yang lebih spesifik lagi. Coach Abed juga punya channel YouTube ya? Ada, cuman lagi sebenarnya ngetiknya cukup banyak, tapi kok lagi malas ngupload, nggak tahu kenapa. Maksudnya kayak lebih karena gini sih, formatku kan panjang, jadi kan aku terbiasa untuk detail kan. Cuman saya pikir karena maksudnya kan attention time span-nya orang kan biasanya kan dipotong 10-15 menit. Iya. Nah, kapan saya kadang ngetik banyak dan panjang, ternyata orang lebih suka 15 tak potong-potong jadinya jelek, kayak gitu lebih kayak belum ngetik lagi nggak ya kayak gitu. Tapi kan ya lumayan juga, maksudnya kan aku ngundang banyak sekali guest untuk datang kayak gitu loh. Iya, iya. Ya itu berarti sudah kamu ingetin bahwa ya aku harus segera ngepost ini rutin mulai dari minggu depan. Nah ini itu ya, aku juga ini nggak tak potong-potong, terserah mau 2 jam mau 1,5 jam, bodo amat, aku yang penting upload dulu. Oh ya betul, itu lebih karena membiasain dulu kan. Iya. Oke Coach Abed, makasih, sukses terus karirnya, sukses terus project-projectnya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi setelah dunia yang gonjang-ganjing ini ya. Oh siap dong, ditunggu tuh gonjang-ganjingnya. Siap, salam buat keluarga ya. Oke, thank you, B. Ya. Ya.